彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。Pikiran Xiao Yan terfokus pada 8 lampu kecil yang tergantung di dalam cahaya hijau jade. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Dia bertukar pandang dengan Grandmaster Huan di sisi yang berlawanan. Mereka berdua segera menutup mata mereka saat kekuatan spiritual yang megah melonjak keluar dan memasuki kuali obat. Ekspresi serius pada wajah Tang Zhen menjadi lebih jelas saat dia merasakan tindakan kedua orang ini. Kekuatan spiritual Xiao yang dibebankan ke lingkaran cahaya hijau giok dengan cara yang bergejolak. Riak terbentuk di permukaan mengikuti kontak dua tetes cairan obat ini. Ini adalah semacam resistensi yang diciptakan sebelum kedua jenis kekuatan medis ini digabungkan. Xiao Yan perlu menggunakannya untuk menemukan titik equilibrium antara keduanya. Baru kemudian dia bisa menggabungkan mereka dengan sempurna bersama. Penggabungan semacam ini membutuhkan ketepatan ekstrim dari kekuatan spiritual seseorang. Tang Zhen memusatkan perhatiannya pada kuali obat di atas panggung batu. Setiap tindakan di dalamnya dengan cepat ditangkap dalam pikirannya. Yan Xiao ini memang luar biasa. Bukan hanya dia bisa mempertahankan kecepatan mergernya, tapi dia bisa bergabung tanpa kesalahan sedikit pun. Selain itu, kekuatan spiritualnya juga luar biasa luas dan kuat. Ini berkali-kali lebih kuat dari Grandmaster Huan, yang juga seorang alkemis tingkat 7. Dengan kemampuan Tang Zhen, dia secara alami dapat mengatakan bahwa itu kekuatan spiritual Xiao yang jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual Grandmaster Huan. Mata Tang Zhen sekali lagi berpaling ke Grandmaster Huan sementara pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Yang dia lihat hanyalah wajahnya yang agak pucat. Hatinya segera tenggelam. Tampaknya menggabungkan kekuatan obat dalam 9 naga petir api telah membuatnya lelah. Meskipun Tang Zhen khawatir, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia tidak bisa menggantikannya di tengah jalan. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan adalah berdoa agar Grandmaster Huan akan bertahan sampai akhir. Karena beberapa perubahan di panggung batu, orang-orang yang hadir semuanya sadar bahwa itu Tang Zhen telah menyelesaikan perannya. Sekarang terserah Yan Xiao dan Grandmaster Huan. Jika mereka berhasil menggabungkan bagian masing-masing dari kekuatan obat, penyempurnaan pil kali ini kemungkinan akan berhasil. Hijau dan cahaya merah tiba-tiba melonjak dalam kuali obat contoh mereka bergabung. Mereka seperti pilar cahaya ketika mereka mencapai ketinggian 100 meter. Dua gelombang wangian obat telah mencapai batas kepadatan mereka saat cahaya intens melonjak. Pada saat ini, semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi gembira. Apakah penggabungan berhasil? Hati tegang Tang Huo'er akhirnya rileks saat dia berdiri di tepi alun-alun. Senyum memikat juga muncul di wajahnya yang cantik. Tang Zhen tiba-tiba berdiri di atas panggung batu saat ini. Sukacita di wajahnya sulit disembunyikan. Namun, dia bukan orang yang sembrono. Bang! Kedua tetesan cairan, yang telah terbentuk dari kekuatan obat hampir 100 jenis bahan obat, memancarkan suara yang dalam saat mereka bertabrakan. Seluruh tempat segera terdiam ketika semua orang melihat Grandmaster Huan, yang tiba-tiba memuntahkan darah dan pingsan. Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya tampak jauh lebih tua dalam sekejap. Di luar alun-alun, wajah Tang Huo'er juga berubah menjadi putih salju. Seluruh alun-alun itu sunyi.
Mata semua orang membawa penyesalan yang tak tertandingi saat mereka melihat Grandmaster Huan yang telah pingsan di tanah. Setelah bertahan selama 10 hari, tidak ada yang menduga bahwa itu akan berakhir dengan kegagalan di saat-saat terakhir. Dua cahaya merah hijau berinteraksi satu sama lain dalam kuali obat. Aroma obat yang kaya menyebar ke seluruh alun-alun. Meskipun Tang Zhen dalam keadaan putus asa, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya kaget ketika mendengar kata-kata ini. Dia melihat wajah serius Xiao Yan sebelum sedikit melebarkan mulutnya. Beberapa harapan tiba-tiba melonjak dari keputusasaan di hatinya. Teman muda Xiao Yan, apakah kamu dapat menyaring pil Bodhisattva api ini sendirian? Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar berpikir terlalu tinggi padanya. Bahkan dengan dirinya saat ini, ada kemungkinan keberhasilan yang sangat rendah ketika memperbaiki pil obat bermutu tinggi tingkat 7. Namun demikian, itu setidaknya lebih baik daripada hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika kami melanjutkan penyempurnaan, mungkin masih ada peluang. Mata Xiao Yan membebani Tang Zhen. Matanya memiliki kekuatan seorang anak muda. Pengalamannya selama tahun-tahun ini telah menciptakan karakter tangguh Xiao Yan. Dia jarang menyebutkan kata-kata menyerah. Jika dia menyerah di tengah-tengah pelatihan selama 20 tahun ini, sepertinya dia tidak akan bisa melarikan diri dari sampah klan Xiao, apalagi mencapai panggung yang saat ini dia berada. Hati Tang Zhen sedikit terguncang ketika dia merasakan mata Xiao Yan yang hangat. Tatapannya beralih ke cahaya hijau merah yang dipancarkan dari kuali obat. Setelah beberapa saat ragu, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Teman muda Yan Xiao, karena kamu telah mengatakannya seperti ini, silakan lanjutkan. Tidak ada yang akan menyalahkan kamu bahkan jika akhirnya gagal." Senyum muncul di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar balasan Tang Zhen. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam saat dia merasakan perlawanan intens yang ditransmisikan dari kekuatan spiritualnya, yang melilit dua tetesan cairan. Suara yang dalam dan serius terdengar di dalam kuali obat. Di bawah kekuatan penuh penindasan spiritual Xiao Yan, dua tetesan merah hijau, yang baru saja berpisah, ditekan dengan kejam bersama-sama. Xiao Yan juga sedikit marah dengan pembalasan energi cair. Hatinya berubah lebih ganas dan kekuatan spiritual yang megah dalam kuali obat segera teraglomerasi menjadi bentuk spiral. Ini mulai berputar liar. Mengikuti transformasi kekuatan spiritual menjadi spiral berputar cepat, tekanan dari itu tiba-tiba melonjak. Cairan hijau dan merah perlahan-lahan membuat kontak di tengah-tengah tekanan sengit ini. Setelah itu, mereka dipaksa diremas bersama. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiao Yan saat kedua tetesan cairan ini diremas bersama. Tekanan melonjak segera dikurangi. Pada saat yang sama, api hijau giok muncul entah dari mana, menelan cairan hijau merah. Peningkatan dan pengurangan tekanan serta pelepasan nyala sempurna dikendalikan oleh Xiao Yan. Jika ada kesalahan yang terjadi selama periode waktu ini, itu akan mengakibatkan hilangnya beberapa kekuatan obat, dan itu akan berakhir dengan mengurangi kemungkinan berhasil menyempurnakan pil. Keheningan di dalam alun-alun berlanjut sepanjang hari dan malam. Selama periode waktu ini, tempat itu mati sunyi. Energi alami di dalam Burning Flame Valley yang sangat besar tiba-tiba mulai berfluktuasi sesaat sinar pagi ini muncul. Tang Zhen, yang duduk bersila di atas panggung batu, tiba-tiba membuka matanya. Gemuruh. Awan gelap tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan saat Tang Zhen membuka matanya. Awan tebal dan gelap berkumpul di langit di atas lembah. Sinar cahaya pagi, yang baru saja muncul di cakrawala, terhalang oleh awan. Dalam sekejap, seluruh lembah telah menjadi sangat gelap. Hanya ketika petir berwarna perak menembus awan gelap akan lembah di bawah menyala. Aroma obat di panggung telah mencapai puncak kejenuhan ketika awan gelap berkumpul di langit. Bahkan energi alami di sekitarnya dari panggung batu digambar oleh aroma pil ini, memancarkan sedikit getaran saat melakukannya. Api hijau giok yang sangat ganas terbakar di dalam kuali obat. Pil obat bola hijau kehijauan perlahan berputar di udara di atas api. Energi yang mengejutkan berulang kali dipancarkan dari itu. Energi bertabrakan dengan dinding kawah obat, memancarkan suara logam, berdentang. Xiao Yan melihat pil obat yang berputar di dalam kuali obat. Senyum tanpa sadar muncul di wajahnya yang putih pucat.
Kelopak matanya perlahan-lahan tertutup dan kelelahan menyebar dari jiwanya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Formasi pil kali ini benar-benar membuatnya terlalu lelah. Jika keinginannya tidak mendukungnya dari dalam hatinya, kemungkinan dia akan sulit untuk berhasil. Petir yang memotong awan gelap di langit menerangi wajah pucat Xiao Yan. Dia tampak sangat lemah. Semua orang tahu bahwa itu dia telah menggunakan semua kekuatannya begitu mereka melihat kondisinya. Teman muda Yan Xiao, ucapan terima kasih semata tidak memberikan keadilan yang sangat membantu. Biarkan penangkal pil itu pada diriku yang dulu. Pil Lightning yang dibentuk oleh pil obat tingkat 7 bermutu tinggi bukanlah permainan anak-anak. Bahkan bintang 5 dan lebih ahli Douzongs hampir tidak akan bisa memblokirnya. Bisakah boneka itu menerimanya? Semua orang yang hadir merasa benar-benar tidak yakin tentang Xiao Yan. Karena penampilannya yang mengejutkan sebelumnya, bagaimanapun, semua orang belajar untuk menjadi sedikit lebih baik. Mereka tidak berani secara acak mengejeknya karena semua orang tahu bahwa, itu pemuda ini, yang tampak jauh lebih muda dari mereka semua, memiliki pencapaian yang jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Meskipun ini cukup keras untuk para Grandmaster ahli kimia ini, bagaimanapun juga, itu adalah kebenaran. Mereka tidak akan bisa melarikan diri terlepas dari betapa sulitnya bagi mereka untuk menerimanya. Hati Xiao Yan tanpa sadar berubah panas ketika dia memikirkan hal ini. Guntur tiba-tiba meledak di langit ketika pikiran ini muncul di kepala Xiao Yan. Dengan segera, orang bisa melihat petir perak pekat setinggi paha yang merobek awan gelap seperti ular piton perak raksasa. Ledakan! Petir perak menghantam tubuh boneka sementara suara yang luar biasa dalam, teredam muncul. Suara ini menyebabkan hati semua orang tiba-tiba melompat. Tubuh demon boneka bumi didorong oleh petir perak ini dengan hampir 10 meter. Tang Zhen melihat boneka yang baik-baik saja meskipun telah disambar petir perak. Setelah sambaran petir perak dengan mudah diterima oleh Earth Demon Wayang, awan gelap di langit mulai sangat bergejolak. Dihadapkan dengan 3 baut perak ini, Earth Demon Puppet tidak ragu sedikit pun di bawah kendali Xiao Yan. Itu muncul seperti penangkal petir, menarik 3 petir perak dari petir ke tubuhnya. The Earth Demon Puppet jatuh di bawah serangan sengit dari 3 petir perak. Itu menabrak tanah. Kedua kakinya dimasukkan jauh ke dalam tanah hard rock. Petir perak menabrak dari langit yang tertutup awan gelap. Mereka dengan cepat terwujud dari seluruh langit. Setiap petir perak yang jatuh dari langit akan secara paksa menyebabkan sosok berwarna perak itu turun karena kekuatan luar biasa yang ada di setiap baut. Suara teredam yang dipancarkan ketika keduanya melakukan kontak menyebabkan beberapa kepala orang menjadi mati rasa. Jika itu adalah orang biasa yang dengan paksa menerima pukulan secara langsung, mereka akan berubah menjadi sepotong arang. Mata Xiao Yan dengan intens menatap Earth Demon Puppet yang tergantung di langit yang diserap oleh cahaya petir. The Earth Demon Wayang tidak dapat menggunakan keterampilan Dou. Namun, itu memiliki tubuh fisik yang sangat mengerikan. Tubuh fisik ini tidak hanya tidak akan hancur di bawah Smashing Pil Lightning tetapi akan benar-benar akhirnya menyerap kekuatan petir di dalamnya, memperkuat tubuhnya yang tidak merasakan sakit. Tapi Lightning yang dibuat oleh pil obat kelas 7 bermutu tinggi memang sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan Earth Demon Wayang, seseorang hampir tidak mampu memblokirnya. Ledakan! Tabrakan kuat ini dengan kejam menghancurkan Earth Demon Puppet. Segera mendarat di alun-alun. Potongan-potongan batu ditembakkan, memperlihatkan lubang yang sangat besar dengan ukuran lebih dari 100 kaki. Banyak garis retak tebal lengan berulang kali menyebar seperti jaring laba-laba di sekitar lubang yang dalam. Perubahan tiba-tiba dan tak terduga menyebabkan banyak murid Burning Flame Valley untuk segera mundur seolah-olah mereka telah menderita. Tang Zhen juga terkejut pada Lightning Pil terakhir yang telah meletus. Dia melihat ke dalam sedikit di bawah sebelum beralih ke Xiao Yan dan buru-buru bertanya. Ekspresi Xiao Yan seputih selembar. Dia melambaikan tangannya, tetapi tawanya tampak tanpa kekuatan. Valley Chief Tang, yakinlah. Segel tangan Xiao Yan berubah setelah berbicara. Segera, suara yang dalam muncul dari lubang yang dalam. Sosok manusia berwarna perak naik sebelum terus mendarat di panggung batu. Mata Xiao Yan dengan cepat mendarat di Earth Demon Wayang di depannya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Meskipun benang warna keemasan ini memiliki kilau yang sangat lemah, itu sangat jelas di mata kosong dari tanah setan wayang.
Oleh karena itu tidak lolos pemberitahuan Xiao Yan. Hati Xiao Yan agak bersemangat saat matanya menatap tajam pada benang kilau emas keemasan. Warna emas ini sangat redup. Namun demikian, itu menyebabkan dia untuk mengidentifikasi metode kemajuan dari Earth Demon Wayang. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat matanya berhenti di Medici hijau merahnal pil dalam kuali obat. Xiao Yan tersenyum saat mengamati pil obat yang berusaha melarikan diri. Sebuah pil obat di tingkat ini sudah membentuk beberapa spiritualitas. Ia tahu bagaimana menghindari bahaya. Oleh karena itu, ia melarikan diri dengan sendirinya saat ia meninggalkan kuali obat. Tang Zhen tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengangguk dan meraih dengan telapak tangannya ke arah langit.